Shalom biji mata Tuhan, selamat pagi. Setiap kita pasti pernah mendengar namanya Nabi Samuel. Samuel ini hidup dari doa seorang ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Hana memintanya kepada Tuhan. Pada saat madunya sering menyakiti hatinya, dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia memohonkan satu permintaan untuk diberikan anak laki-laki sama Tuhan. Dan akhirnya dia bernasar untuk memberikan anaknya itu untuk Tuhan. Dan Tuhan mengingat akan Hana ini. Dikabulkanlah doanya. Hana akhirnya memperoleh anak laki-laki dan dinamakan anak itu Samuel. Sebab kata Hana, aku telah memintanya dari Tuhan. Makanya sejak muda Samuel sudah hidup di dalam rumah Tuhan. Karena ini merupakan nasar dari Hana. Dari asal mulanya Samuel hidup di dalam rumah Tuhan. Dia mempunyai sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya sampai Tuhan bisa memberikan jabatan nabi kepada Samuel. Hidupnya diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Nah, kalau saja Samuel gak punya hidup yang benar di hadapan Tuhan, tidak mungkin jabatan nabi itu diberikan kepadanya. Jadi kita pun sebagai pengikut Tuhan, kita harus punya sikap yang benar sebagai pengikut Kristus. Supaya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Paling tidak ada 3 sikap Samuel yang bisa kita miliki, yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Samuel itu memiliki sikap yang mau belajar, mau untuk diajar. Mau belajar dan mau belajar dia miliki dalam kehidupan Samuel. Itu yang harus kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan kita untuk selalu mau belajar, selalu mau untuk diajar. Diajar itu tidak selalu menyenangkan, pasti ada yang menyakitkan. Tapi harus mau untuk melakukan hal itu. Maka kita akan taat akan semua perintah Tuhan. Jika kita mau belajar, kita mau diajar, kita akan menuruti seluruh perintah Tuhan kepada kita. Ajarannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, pasti akan kita turuti. Itu ya sikap yang pertama. Sikap yang kedua, yang benar sebagai pengikut Kristus adalah kemanapun, dimanapun kita ada, kita harus selalu berani menyampaikan kebenaran. Ini dilakukan oleh Samuel ketika dia harus menyampaikan kebenaran kepada Imam Eli. Ada resiko yang harus dia tanggung, ada konsekuensi yang bisa dia terima, tapi dia tidak takut, berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Dalam Yohanes 17 ayat 17b itu dijelaskan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Artinya firman Tuhan itu merupakan kebenaran bagi kita. Perintah Tuhan, ajaran Tuhan itu kebenaran bagi kita. Dimanapun kita ada, kemanapun kita melangkah, kapanpun kita bisa menyampaikan kebenaran firman itu, sampaikan kebenaran itu. Berani untuk menyampaikan kebenaran itu. Kalau kita berani menyampaikan kebenaran itu, Tuhan pasti akan berkenan kepada kita semua. Kalau kita berani menyampaikan kebenaran itu, Tuhan pasti akan membela kita. Kemudian sikap yang benar yang ketiga, yang kita bisa contoh dari kehidupan yang namanya Samuel. Samuel itu bisa selalu konsisten. Kita harus bisa konsisten sama seperti Samuel. Konsisten terhadap apa? Terhadap firman Tuhan, terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan yang baik, yang bisa kita lakukan dengan konsisten. Tetap mengerjakan firman Tuhan, perintah Tuhan itu. Selama kita hidup, kita harus hidup selalu konsisten akan firman Tuhan. Apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita tanamkan dalam hidup kita, segala sesuatu yang baik itu terus kita lakukan dengan setia. Sehingga kita bisa seperti Samuel. 3 sikap ini kalau ada pada diri kita, kita bisa menjadi orang Kristen, bukan cuma sekedar Kristen, tapi sama seperti Samuel yang hidupnya benar, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Samuel bisa dikatakan sebagai nabi Tuhan
Dan kita pun bisa sebagai saksi Tuhan, dimanapun kita ada, Tuhan berkenan akan hidup kita. Saya Pastor Silviana, Tuhan Yesus memberkati.